Awas, jangan sepelekan kesehatan ereksi penis. Karena kalau penis itu ereksinya baik, hal ini menunjukkan kesehatan kita itu baik pula. Sebaliknya, kalau misalnya nih ereksinya bermasalah, maka hal ini menunjukkan kalau ada permasalahan di tubuh kita yang mengakibatkan ereksinya kurang optimal. Di video kali ini, kita akan membahas ya 6 tanda ereksi penis yang sehat dan tentunya paling disukai oleh pasangan karena kualitasnya oke. Coba buat kalian yang nonton video ini, cocokkan nih kira-kira kalian sudah memenuhi 6 tanda ini atau belum? Kalau sudah memenuhi, ini menunjukkan kalau ereksinya sudah sehat. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya, saya rutin sharing berbagi informasi kesehatan reproduksi di channel ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau request tema selanjutnya bahas apa, silahkan tinggalkan di komentar ya. Jangan lupa pula follow akun Instagram saya @jeffreyat, Jefryat. Karena di sana saya lebih rutin berbagi informasi kesehatan dalam bentuk video pendek secara rutin. Selama ini yang mungkin kita tahu, fungsi dari ereksi penis itu berperan saat berhubungan seksual dengan pasangan. Kalau ereksinya bagus, maka pasangan juga akan senang. Begitu pula kalau misalnya nih ereksinya bermasalah, hal ini akan mengakibatkan gangguan saat berhubungan seksual dengan pasangan. Tetapi sebetulnya peran dari ereksi penis itu memiliki dampak yang sangat luas sekali bagi kesehatan tubuh kita. Ketika ereksi penis ini baik, maka ini menunjukkan kesehatan kita juga memiliki kualitas yang baik pula. Hal ini dikarenakan fungsi dari ereksi penis pria itu melibatkan banyak sekali komponen di tubuh kita, mulai dari aliran darah, hormon, otak, syaraf, dan otot yang bekerja sama untuk bisa menimbulkan ereksi. Ketika seorang pria ereksinya itu bagus, maka ini menunjukkan kelima komponen tersebut dapat bekerja sama dengan baik. Namun, saat seseorang mengalami gangguan ereksi penis, maka hal ini menjadi kecurigaan. Jangan-jangan salah satu dari 5 komponen tadi itu bisa mengalami permasalahan. Misalnya aja ya, seorang pria aliran darah di penisnya bagus, hormonnya bagus, sarafnya bagus, ototnya bagus, tetapi di otaknya ada stres yang begitu tinggi, maka yang terjadi adalah penisnya sulit sekali terjadi ereksi karena ada komponen yang bermasalah. Biasanya, semakin banyak problem pada komponen yang berperan untuk fungsi ereksi, maka yang terjadi adalah gangguan ereksinya semakin berat. Misalkan ya, seseorang dari 5 komponen itu, 4-nya ada mengalami gangguan. Maka yang terjadi adalah kekerasan ereksi dan fungsi ereksinya akan semakin menurun drastis. Bahkan bukan tidak mungkin pria tersebut untuk bisa membesar saja penisnya, ia tidak mampu. Tidak jarang ya, saya beberapa kali menemui ada kasus seorang pria yang datang ke saya dengan keluhan gangguan ereksi penis. Ketika ada pasien yang datang dengan gangguan ereksi penis, biasanya saya selalu menanyakan, "Bapak, apakah ada riwayat sakit sebelumnya?" Nah, pasien tersebut ada loh yang jawab, "Oh, saya nggak pernah ada riwayat sakit, dok. Tubuh saya sehat, saya nggak ada masalah gula, darah tinggi, dan kolesterol." Biasanya saya sebagai seorang dokter andrologi akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mencari tahu apakah ada permasalahan di tubuhnya atau tidak. Terlebih kalau orang tersebut ternyata belum pernah mengecek darahnya. Saya biasanya pasti akan mengecek beberapa komponen seperti gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, dan bagaimana profil dari kolesterolnya. Saya cukup sering menemui pada pria-pria yang katanya nggak pernah memiliki riwayat sakit, ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium, diketahui kalau ternyata gulanya itu cukup tinggi, kolesterolnya tinggi, dan tensinya juga tinggi. Bahkan ada yang saya menemui gulanya itu hampir 2 kali lipat dari nilai yang seharusnya. Intinya adalah pada pasien tersebut, dia tuh nggak tahu loh kalau tubuhnya itu sudah menderita penyakit diabetes, darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Tentu hal ini merupakan sebuah masalah ya, karena kalau penyakit tersebut dibiarkan semakin lama, maka yang terjadi bukan hanya gangguan pada ereksi penisnya saja, tetapi juga bisa gangguan pada fungsi tubuh yang lain, seperti yang paling krusial bisa menyebabkan penyakit jantung atau bahkan stroke. Akhirnya pada pria-pria tersebut yang dia itu baru tahu kalau dia itu memiliki permasalahan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes, mereka selain mendapatkan terapi untuk gangguan ereksinya oleh saya seorang dokter andrologi, juga akan mendapatkan terapi untuk penyakit diabetes, kolesterol, dan darah tinggi. Biasanya akan saya rujuk ya ke dokter yang lebih ahli untuk menangani bidang tersebut, entah itu dokter jantung atau mungkin dokter penyakit dalam. Harapannya adalah kalau penyakit-penyakit itu tadi bisa terkontrol dengan baik, maka fungsi ereksinya akan ikut lebih membaik pula.
Pengalaman saya ya, kalau pria itu gangguan penyakit lainnya tidak disingkirkan seperti darah tinggi, kolesterol, dan diabetes, maka yang terjadi pemulihan ereksinya akan semakin sulit. Itulah mengapa kita penting untuk mengontrol penyakit-penyakit lain yang mendasari dari gangguan fungsi ereksi penis. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa saja sih sebetulnya tanda ereksi penis yang sehat? Kita akan langsung masuk ke pembahasan ya. Berikut ini adalah 6 tanda ereksi penis yang sehat pada pria. Tanda yang pertama, penis mudah keras saat diberikan rangsangan. Ereksi penis merupakan sebuah respon otomatis dari tubuh seorang pria. Biasanya, dia akan merespon setelah mendapatkan adanya rangsangan atau stimulus yang ada di indera tubuh pria tersebut. Contohnya, ada yang diberikan rangsangan melalui indera penciuman, indera pendengaran, penglihatan, atau sentuhan. Sebagai contoh, ada pria yang misalnya matanya itu dia ngelihat sesuatu yang menggoda imannya dan membuat dia menjadi terangsang. Maka yang terjadi adalah dari matanya itu atau indera penglihatan, dia akan memberikan kode ke otak dan akhirnya penisnya akan merespon dengan dalam bentuk ereksi. Nah, begitu pula dengan indera-indera yang lainnya. Ada mungkin pria lain dia itu lebih sensitif di indera pendengaran. Jadi kalau dia mendengarkan sesuatu yang bisa menggodanya, maka yang terjadi adalah ereksi penisnya akan menjadi lebih optimal. Biasanya semakin banyak indera yang terangsang, maka kekerasan ereksi penisnya akan timbul lebih cepat. Sekarang yang menjadi permasalahan itu adalah ketika seorang pria sudah mendapatkan rangsangan atau stimulasi dari berbagai indera, mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan, tetapi ereksi penisnya tidak kunjung timbul. Maka hal ini menunjukkan ada sebuah permasalahan yang menyebabkan penisnya tidak timbul ereksi meskipun sudah mendapatkan rangsangan yang cukup. Sekarang kita lanjut lagi ya, tanda kedua ereksi penis yang sehat, yaitu adalah terdapat kekerasan ereksi penis yang optimal. Kekerasan ereksi penis itu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena kalau kekerasannya itu bagus, hal ini menunjukkan fungsi seksualnya dapat terjadi dengan baik dan bisa memberikan kepuasan bagi pasangan. Pada beberapa kasus bisa saja terdapat penurunan kekerasan ereksi penis yang menunjukkan ada permasalahan. Tahukah kalian, sebetulnya kekerasan ereksi penis itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Kita akan bahas satu persatu dulu ya. Tingkat kekerasan ereksi penis nomor 4. Ini yang paling ideal dan paling sehat, yaitu adalah penis sepenuhnya kaku dan keras. Analoginya seperti kita memegang sebuah timun. Tingkatan nomor 4 ini merupakan tingkatan yang paling ideal ya, karena biasanya pria yang sehat akan memiliki kekerasan ereksi penis seperti ini. Mungkin kalian pasti pernah ngerasain ya, ketika kita usia muda, kalau misalnya tubuh kita sehat, ereksi penisnya pasti yang keras banget kan secara sempurna. Nah, idealnya ereksinya itu harus seperti itu. Jadi kayak kita megang timun. Sekarang kita lanjut ke tingkatan nomor 3. Di nomor 3 ini, penisnya cukup keras untuk bisa masuk ke vagina istri, tetapi dia mulai terdapat sedikit penurunan kekerasan. Ibaratnya bayangkan seperti kita memegang pisang dengan kulitnya. Di tingkatan nomor 3 ini, biasanya seorang pria udah mulai sadar tuh, masih bisa sih untuk berhubungan seksual dengan istri, tapi kok kayaknya kekerasannya udah mulai menurun ya, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Ini merupakan sebuah penanda awal kalau kekerasan ereksi penisnya mulai tidak optimal. Lanjut lagi ke tingkat kekerasan ereksi penis nomor 2, yaitu adalah penisnya bisa mengeras tetapi tidak cukup kuat untuk bisa masuk ke dalam vagina. Bayangkan seperti kita memegang daging pisang. Jadi biasanya pada pria yang masuk ke dalam kategori nomor 2 ini, mereka udah mulai terasa ya keluhannya. Karena apa? Mereka tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Penisnya itu udah nggak bisa masuk ke dalam vagina. Sehingga biasanya bukan hanya suaminya yang menjadi masalah, tetapi istrinya juga karena tidak bisa mendapatkan penetrasi alias penisnya masuk ke dalam vagina. Lanjut ke tingkat kekerasan ereksi penis nomor 1. Kalau di nomor 1 ini, penisnya bisa membesar tetapi tidak keras sama sekali. Bayangkan seperti kita memegang tahu. Jadi kalau udah masuk ke dalam kategori tingkat kekerasan nomor 2 ini, dia sama seperti nomor 2, nggak bisa digunakan untuk berhubungan seksual. Bedanya adalah kalau di nomor 1 ini gangguannya itu udah semakin berat karena kekerasannya aja sangat-sangat menurun sekali. Terakhir, ada pula loh tingkat kekerasan nomor 0. Di nomor 0 ini adalah gangguan yang paling berat karena penisnya untuk membesar saja nggak bisa. Jadi ya penisnya kayak stagnan aja, nggak ada perubahan. Mau diberikan rangsangan atau tidak, sama aja ukurannya.
Itu tadi adalah 4 tingkatan kekerasan ereksi penis. Tentu yang paling sehat itu adalah tingkatan yang nomor 4. Tetapi kalau misalnya ya seorang pria mulai ada penurunan entah di tingkatan nomor 3, 2, 1 atau bahkan 0, hal ini menunjukkan sebuah permasalahan. Biasanya semakin lama dibiarkan, maka akan gangguannya itu semakin berat. Misalnya seorang pria, dia awalnya merasakan tingkatannya itu mulai menurun ke angka 3. Dibiarkan lama-lama akhirnya ke 2. Lama-lama lagi akhirnya ke 1 bahkan ke 0. Sehingga seharusnya kalau mulai terdapat penurunan sedikit saja, kita harus mulai mendapatkan penanganan. Sekarang kita lanjut ke tanda ketiga ereksi penis yang sehat, yaitu adalah ereksi penisnya dapat dipertahankan hingga terjadinya ejakulasi dengan pasangan. Jadi ereksi yang ideal itu adalah seorang pria, dia bisa mempertahankan kekerasan ereksinya saat berhubungan seksual hingga ia mencapai titik klimaks alias orgasme, di mana pada pria salah satu tanda orgasmenya adalah terjadi ejakulasi atau keluarnya cairan air mani. Jangan salah, ada beberapa pria yang mengalami keluhan untuk mempertahankan kekerasan ereksi penisnya hingga ejakulasi. Jadi biasanya pria tersebut ketika berhubungan seksual belum sampai ejakulasi dan orgasme, tiba-tiba penisnya udah kempes duluan. Ini menunjukkan sebuah permasalahan di tubuhnya yang menyebabkan kekerasan ereksi penisnya tidak dapat dipertahankan secara lebih optimal. Sekarang kita lanjut lagi ke tanda yang keempat, yaitu adalah tidak adanya nyeri saat mengalami ereksi. Dalam keadaan normal, seorang pria sejak awal mengalami ereksi hingga mencapai ejakulasi seharusnya tidak ada keluhan atau timbul nyeri di tubuhnya. Justru yang pria rasakan ketika dia mengalami ejakulasi itu adalah kepuasan yang sangat nikmat, karena ketika kita mencapai orgasme, tubuh kita akan mengeluarkan serangkaian hormon yang menimbulkan rasa nyaman dan kenikmatan. Pada pria yang mengalami keluhan nyeri saat mengalami ereksi, maka hal ini menunjukkan adanya sebuah penyakit, entah di jaringan penisnya atau mungkin adanya infeksi. Salah satu tanda nyeri yang paling bahaya itu adalah ketika seorang pria ya mengalami ereksi lebih dari 4 jam bahkan tanpa adanya rangsangan seksual hingga menimbulkan nyeri. Kondisi ini disebut dengan kondisi priapismus alias ereksi yang timbul terus-menerus. Kalau sudah seperti ini merupakan keadaan gawat darurat dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Tanda kelima ereksi penis yang sehat itu adalah tidak ada bengkok penis yang berlebihan. Ini sering jadi pertanyaan ya, apakah penis yang mengalami pembengkokan saat ereksi itu normal atau tidak? Jawabannya adalah tergantung. Faktanya ya, berdasarkan data penelitian, 1 dari 5 pria itu mengalami penis yang bengkok saat sedang ereksi. Sebetulnya, penis yang bengkok saat sedang mengalami ereksi itu bisa saja normal, asalkan bengkoknya itu tidak terlalu parah ya. Jadi sudutnya itu kurang dari 30 derajat dan tidak menimbulkan keluhan apapun terutama saat berhubungan seksual. Fakta menariknya ya, sudut bengkok dari ereksi penis itu ada beragam. Ada yang bengkoknya ke kiri, ke kanan, ke atas, atau mungkin ke bawah seperti leher angsa. Tetapi data sendiri menunjukkan ya, banyak pria yang mengalami bengkoknya itu ke arah kiri. Betul nggak? Coba kalian komen ya kalau betul ereksi penisnya bengkok ke arah kiri. Tetapi yang harus diketahui ada juga ya kondisi bengkok pada ereksi penis yang tidak normal. Kondisi yang tidak normal ini dicurigai kalau misalnya ya sudut bengkoknya itu lebih dari 30 derajat. Kemudian menimbulkan keluhan untuk bisa berhubungan seksual dengan pasangan. Lalu menimbulkan nyeri saat setiap mengalami ereksi. Juga kalau misalnya dipegang itu kerasa tuh kayak ada plak atau mungkin kayak ada tonjolan jaringan penis di daerah bengkoknya. Itu merupakan tanda kalau bengkoknya itu sudah merupakan sebuah permasalahan dan membutuhkan penanganan. Gejala-gejala gangguan penis yang terlalu bengkok saat ereksi seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa jadi menunjukkan sebuah gejala dari penyakit yang bernama Peyronie. Lanjut lagi ke tanda terakhir nomor 6 ereksi penis yang sehat, yaitu adalah timbulnya ereksi di pagi hari. Ereksi pagi hari itu merupakan salah satu tanda kalau tubuh kita itu sehat. Kalian pasti pernah ngerasain ya, ketika kita itu sehat dan masih muda, hampir tiap pagi ketika bangun, kita bangunnya tuh nggak sendirian, melainkan juga ada penis yang ikut terbangun alias ereksi pagi hari. Biasanya saat seorang pria memiliki durasi tidur yang cukup dalam satu malam, yaitu 7
7-9 jam, dia akan mengalami fase ereksi ini berulang-ulang kali, hampir sebanyak 3-5 kali dalam satu malam. Ereksi pagi hari ini bisa timbul dikarenakan salah satu faktornya ada faktor hormon ya. Ketika kita tidur cukup, maka tubuh kita akan mengeluarkan hormon testosteron yang berperan untuk fungsi ereksi. Selain itu, ketika kita tidur, sistem sarafnya itu bekerja dengan baik, terutama sistem saraf yang berfungsi untuk mengatur ereksi. Alhasil, kalau kita tidurnya cukup, benar, dan hormon kita normal, maka akan timbul ereksi secara otomatis setiap pagi. Jadi buat para pria, kalau kalian masih mengalami ereksi pagi, sebaiknya bersyukur karena itu menunjukkan tubuh kita sehat. Sebaliknya, kalau misalnya ya seorang pria itu ngerasain, kok dia udah mulai jarang nih ereksi pagi hari. Kemudian dia juga ada keluhan lain, seperti kalau misalnya saat berhubungan seksual dengan pasangan, dia mengalami keluhan, kekerasannya tidak optimal, maka ini menunjukkan sebuah permasalahan. Tapi tidak jarang juga loh, ada kondisi seorang pria untuk ereksi pagi harinya masih bagus, tiap pagi ada. Tetapi dia saat berhubungan seksual dengan pasangan mengalami kesulitan. Hal ini juga menunjukkan sebuah penanda permasalahan di tubuhnya. Biasanya hal ini disebabkan ada permasalahan pikiran setiap berhubungan seksual. Karena saat dengan pasangan dia deg-degan, dia stres. Tetapi saat sedang tidur, penisnya bagus-bagus aja karena tidak ada stres yang mengatur saat ereksi pagi hari. Baik, itu tadi adalah 6 tanda ereksi penis yang sehat. Coba kalian yang udah nonton 6 tanda ini komen ya, kira-kira kalian udah memenuhi 6 tanda itu tadi atau belum? Kalau misalnya ada yang belum atau yang bermasalah, coba kalian ceritakan kira-kira di tanda yang mana sih yang kalian mengalami permasalahan. Untuk penyakit yang disebut disfungsi ereksi alias impotensi, itu dicurigai ya kalau misalnya nih seorang pria dia mengalami gangguan dari 6 tanda tadi. Terutama kalau misalnya ya tanda nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 yang saya sebutkan di awal itu terjadi selama sekurang-kurangnya 3 bulan, maka hal ini menunjukkan kecurigaan terjadinya penyakit disfungsi ereksi di tubuh kalian. Apabila kalian merasa ya kalau ereksi penisnya itu udah mulai nggak sehat, tanda-tanda yang saya sebutkan tadi banyak yang nggak ada, maka saya sangat menganjurkan untuk kalian bisa memeriksakan diri ke dokter andrologi terdekat. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan penanganan yang tepat sehingga fungsi ereksinya lebih baik. Hati-hati ya, kalau gangguan ereksi ini dibiarkan semakin lama, maka yang terjadi adalah gangguannya semakin berat dan juga pengobatannya menjadi semakin kurang optimal. Kalau misalnya nih gangguannya masih ringan, sudah mendapatkan terapi sedini mungkin, maka yang terjadi adalah angka kesembuhannya akan jauh lebih baik sekali. Terakhir dari saya pernah membuat ya video yang membahas terkait bagaimana sih cara menangani dan memperbaiki fungsi ereksi penis secara alami tanpa obat-obatan. Kalian bisa menyaksikan videonya di link berikut ini.